Kenapa ya kita tuh bisa percaya kalau mobil ini mobilnya penculik? Atau sama-sama ngira kalau ini tuh motornya penjahat? Terus kenapa kita ngerasa merinding kalau ngelihat tempat yang kayak gini? Kita bisa percaya sama sesuatu yang kita tonton di film. Inilah yang terjadi kalau kita udah terpengaruh sama kekuatan film sebagai media informasi. Beberapa film yang kita tonton dari kecil itu pasti punya kesamaan elemen cerita. Misalkan kayak mobil jeep penculik, atau motor penjahat, atau mungkin penunggu di tempat gelap. Pengulangan informasi yang kita dapat ini akhirnya jadi stigma negatif di otak kita. Nah, terus kenapa ya? Kok informasi yang kita lihat di film atau sinetron itu bisa nempel lama banget di otak kita? Alasannya adalah karena film punya elemen visual atau gambar, audio, dan storytelling atau cerita yang sama-sama punya efek powerful banget di otak kita. Segimana powerful sih? Menurut penelitian, otak kita menangkap informasi visual atau gambar lebih cepat karena otak kita memproses informasi dari indera penglihatan lebih efektif dibandingkan indera lainnya. Simpelnya nih ya, kita bakal lebih cepat hafalin muka orang yang baru kita kenal daripada hafalin namanya. Bener gak? Ketika melihat sesuatu, otak kita bakal memproses data visual sebanyak 2 kali. Yang satu tetap kesimpan jadi gambar, dan yang kedua itu bakal jadi kata-kata. Misalkan ketika lihat gambar ini, otak kita bakal nyimpen informasi dari apa yang kita lihat. Kayak bentuknya, warnanya, teksturnya, dan apapun itu yang visual pokoknya. Sekaligus ngasih nama kalau ini adalah mobil jeep penculik. Oke, itu soal visual. Gimana kalau audio? Menurut penelitian, sebenarnya otak kita itu kurang mampu mengingat audio dengan baik dibandingkan gambar. Tapi, mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli ilmu syaraf di Princeton University, otak manusia merespon audio dan visual lebih baik kalau dinikmati bersamaan dibandingkan harus memprosesnya satu persatu. Artinya, audio dan visual adalah perpaduan yang efektif banget buat nyampein informasi. Terus gimana sama elemen storytelling atau cerita? Kalau ini sih karena pada dasarnya kita itu seneng banget denger cerita. Kita suka banget cerita. Makanya kita juga lebih tertarik sama sesuatu yang punya cerita dan lebih bisa ingat informasi yang kita dapat lewat cerita. Coba deh, aku mau tantang kalian nih. Abis ini aku bakal nunjukin kalian daftar kata-katanya. Kalian bisa hafalin selama 20 detik. Terus kalau udah kalian tulis di komen. Kata-katanya sesuai urutan ya. Nah, sekarang kalian coba ingat kalimat ini dalam waktu yang sama selama 20 detik. Terus tulis ceritanya berurutan sesuai yang aku tunjukin. Gimana? Lebih susah ngafalin kata-kata terpisah atau lebih susah ngafalin kalimat cerita? Yang kita lakuin tadi sama kayak apa yang dilakuin oleh beberapa peneliti di University of Stanford dalam meneliti bagaimana pengaruh kalimat yang bercerita dalam proses belajar. Ketika mendengar cerita, kita bakal ngerasa terkoneksi karena ada emosi di setiap cerita. Emosi yang kita rasain adalah hasil dari mirror neuron yang udah aku bahas di video kemarin. Ditonton ya. Ini dia yang bikin film bisa jadi media informasi yang paling powerful. Film udah dia mampu bercerita, menampilkan visual, audionya juga sesuai dan mendukung cerita. Jadi kita bakal lebih inget deh informasi yang kita dapat. Coba nih ya, aku kasih contoh buat ngejelasin seberapa powerfulnya film sebagai media informasi. Misalkan di film Seaspiracy. Kalau belum nonton, kalian bisa nonton film ini di Netflix ya. Film ini tuh nyeritain soal kerusakan lingkungan laut karena dampak dari penangkapan ikan yang berlebihan. Kita semua pasti tahu ya soal info ini. Karena sekarang isu soal lingkungan itu bisa kita temuin di platform manapun. Cuman kalau aku nih, karena biasanya aku cuma baca artikel aja, sedangkan karena isu lingkungan di film ini tuh dibawain dengan cerita, terus ditampilin juga gimana rusaknya laut kita saat ini. Emosi aku jadi terbangun dan terkoneksi. Jadi informasinya juga lebih lengket di aku karena aku inget visualnya. Terus jadi inget emosi pas aku nonton filmnya dan jadi lebih aware juga sama isu yang diangkat.
Contoh lain lagi nih ya, sebagai orang Indonesia yang punya iklim tropis, musim di negara kita itu kan cuma 2 ya, hujan sama kemarau. Kita kan nggak bisa ya ngerasain musim salju, musim gugur, musim semi. Pokoknya kayak yang di drakor-drakor dan film luar negeri lah. Tapi dari film, kita secara nggak langsung bakal ngerasain experience-nya. Gimana orang-orang ngalami dinginnya salju, beranginnya musim gugur, gimana pakaiannya, gimana gesturnya, apa aja kebiasaannya. Terus bisa lihat juga jenis-jenis bunga di musim semi. Paling deket itu kayak film Home Alone yang tiap liburan pasti diputar di TV. Dari film ini kita bisa tahu gimana bikin boneka salju. Kita juga tahu apa aja budaya mereka kalau pas Natalan bareng keluarga. Walaupun belum ngerasain langsung, paling enggak tau lah bayangannya dari sini. Dari film, wawasan kita dibuka selebar-lebarnya yang membuka pintu rasa penasaran kita untuk menggali berbagai informasi lebih dalam lagi di luar film. Sehingga kita diajak untuk melakukan sesuatu yang berdampak besar buat umat manusia. Gitu deh penjelasan soal kenapa film bisa sekuat itu dalam menyampaikan informasi. Bahkan gak cuma ngasih informasi aja ya, tapi juga mengubah gimana cara kita berpikir. Sepowerful itu ya film. Like, comment, dan subscribe kalau kamu mau ketemu aku lagi di video lainnya. Bye-bye!